warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kun wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Syukra Aminatoyan, semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan iman, dalam keadaan sehat, sehingga kita diberikan kemampuan untuk bermajlis taklim. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita dan Allah mudahkan jalan kita menuju jannahnya, amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan setiap syafaatnya kelak di yaumul qiyamah, dan semoga kita semua kelak termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya, amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin, kita melanjutkan kajian kita yang sudah kita bahas sampai 3 ya, tentang Ashrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi, yang 10 kaidah pensucian jiwa yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Razak Al-Badar, yang kemarin kita sudah membahas muqaddimah yang berkaitan dengan orientasi hidup. Kemarin sudah kita bahas, kemudian kita juga sudah membahas tentang niat ya, katakan niat di dunia ini, dan kemudian kita juga pernah membahas sampai situ ya kemarin ya. Hari ini insyaallah kita bahas bab pertama, yaitu tentang an-niyah, niat, ahamiyatun niyah fil a'mali wa asaruha fi qabuliha, pentingnya niat dan tanda diterimanya sebuah amal. Kita awali dari definisi dulu. Lughatan secara bahasa yang disebut dengan niat, qala Imam Al-Fuyumi rahimahullahu fil Misbahil Munir mengatakan niat itu dari kata nawa ya, atau nawaituhu atau wa anwiyuhu ya, maksudnya adalah qasadatuhu, yaitu maksud ya, itu secara bahasa. Secara istilah adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Dia mengatakan yang disebut dengan niat itu adalah qasdul qalbi ya, qasdul qalbi itu maksud hati, Pak. Jadi yang dinilai itu adalah hatinya ya, qasdul qalbi. Adapun Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Hudud Al-Aniqah, yaitu qasdul fi'li muqtarinan bihi ya. Jadi tujuan dari perbuatan yang berkaitan dengan niat ya. Artinya bahwa orang itu melakukan sesuatu itu pasti ada niatnya ya, ada niatnya. Nanti kita akan melihat bagaimana para ulama mereka berniat di dalam masalah thalabul ilmi, bagaimana mereka berniat di dalam masalah menuntut ilmu. Nanti ada beberapa insyaallah akan kita bahas. Kemudian bagaimana para ulama memandang tentang babakan niat ini. Ibrahim An-Nakhai, salah seorang tabi'in, mengatakan lam yakun abdan ya, lam yakun Abdurrahman bin Yazid
an-Nakhai ya'malu syai'an ila biniyatin hatta annahu kana yashrabu al-ma'a biniyatin. Ya. Ibrahim an-Nakhai mengatakan bahwa beliau itu tidak pernah berbuat sesuatu, Pak, itu kecuali menghadirkan niat. Ya, kecuali menghadirkan niat. Hatta annahu yashrabu, sampai kemudian beliau minum pun, Pak, minum air putih. Ya. Biniyatin, itu dengan satu niat, dengan niat. Ya, jadi perlu diniatkan semua, Pak. Jadi kalau kita minum hanya sekedar minum, maka ini menjadi adah, kebiasaan. Ya, kebiasaan. Nah, bagaimana caranya supaya minuman atau makanan yang kita makan atau yang kita minum ini bisa menjadi ibadah, bukan adah, kebiasaan? Maka hadirkan niat. Ya, hadirkan niat. Yang kedua adalah Dawud At-Ta'i mengatakan ra'aitul khaira kullaha innama yajma'uhu husnun niyah. Aku melihat, kata beliau, kebaikan semuanya itu ketika mampu menggabungkan dengan niat yang baik. Ya. Wa kafaka biha khairan wa illam tusib. Ya. Jadi beliau mengatakan bahwa kebaikan itu ada dalam niat. Ketika mampu mengumpulkan niat, ya. Mengumpulkan niat. Ibnu Al-Mubarak, Abdullah bin Mubarak mengatakan, ruba amrin sohirin ta'dimuhu niyatun wa ruba amrin kabirin tasgiruhu niyatun atau tahkiruhu niyatun. Ya. Betapa banyak orang kemudian beramal, Pak, dan amalannya itu kecil, sohir. Jadi amalan-amalan kecil. Minum itu kan amalan kecil, Pak. Minum, makan, bahkan itu adat, tidak termasuk amal. Ya termasuk amal, tetapi adat, kebiasaan. Orang haus minum, orang lapar makan. Tetapi takdimuhu niyatun, tetapi ternyata itu bisa dibesarkan nilainya dengan sebuah niat. Ya, dengan sebuah niat. Tidur pun butuh niat, Pak. Nanti kalau mau tidur malam, nah kita niatkan tidur inilah. Niatnya seperti apa? Contoh misalkan kita mau tidur gasik supaya nanti bisa bangun malam jam 3 misalkan, atau jam 4, setengah 4. Subuh jam 5 kurang ya, jam 5 kurang, jam 4 bangunlah untuk sholat witir misalkan. Ketika kita sudah niat di awal begitu, Pak, maka setiap tidur kita dinilai ibadah. Setiap kita menghadirkan niat, itu tidur kita dinilai ibadah. Wa ruba amalin kabirin tahkiruhu niyatun, dan berapa banyak amalan yang harusnya itu besar itu bisa berubah menjadi kecil, Pak, di hadapan Allah gara-gara niat. Apa misalkan amalan yang besar? Haji itu amalan besar, Pak. Ya, termasuk amalan yang besar, membutuhkan dana yang besar, membutuhkan tenaga, kekuatan fisik yang cukup, membutuhkan waktu yang lama, 40 hari. Ya, 40 hari kurang lebihnya. Tetapi bisa menjadi kecil, Bapak Ibu hadirin, saat kapan? Saat ketika orang tersebut pulang dari haji tidak mau disebut namanya kecuali di depannya ada huruf H. Ada huruf apa? H. Harus dipanggil haji. Kalau dipanggil lek itu enggak mau nulis ya. Jadi kecil, Pak, amalannya. Ya. Jadi kecil. Jadi ada huruf H-nya di depan. Kalau kemudian ditambah U, belakangnya ada U, umroh. U-nya 3 kali. Umrohnya 3 kali, Pak. Iya. Enggak harus. Ya, enggak harus. Bahkan kalau kita melihat sejarah, ya, coba nanti saya tidak punya rujukan yang kuat, artinya belum memegang rujukan yang kuat, tetapi beberapa dari kajian-kajian yang kami ikuti dan beberapa buku yang kami baca, itu haji yang berada di depan di orang Indonesia, orang Jawa terutama, itu karena untuk menitik atau meniteni orang yang berangkat haji itu biasanya mereka di zaman itu menuntut ilmu, Pak. Ya, belum ada pesawat, belum naik kapal ya. Dan biasanya mereka berkumpul dengan orang-orang Arab.
sehingga ketika pulang itu mereka sudah membawa ilmu yang bisa membahayakan para penjajah di zaman itu Belanda. Ya, sehingga orang yang pulang dari sana itu ditandai untuk berhati-hati, itu dikasih tanda haji. Itu artinya pernah ke Mekah, gitu kan? Dan itu bisa dilihat orang yang pernah ke Mekah itu nanti berbeda, Pak, dari cara pandangnya, cara pikirnya. Kenapa? Karena orang haji dahulu itu tidak hanya sekedar ibadah haji saja, tetapi mereka juga bertolabul ilmi di sana. Ya, mereka punya halaqah, mereka bertemu dengan masyayikh, para ulama di sana, kemudian mereka belajar. Ya, sehingga ketika pulang, mereka punya semangat untuk berjihad melawan penjajahan. Nah, makanya ditandai, yang nandai itu adalah orang penjajah di zaman itu, orang Belanda. Nah, konon begitu, Pak. Jadi jangan senang kalau ada tanda H di depannya itu tanda. Ya, nanti bisa dibuka. Yang keempat, qala Yahya bin Abi Katsir, ta'allamu an-niyata fa innaha ablaghu minal amal. Beliau mengatakan, pelajarilah niat. Ya, pelajarilah niat. Kenapa kok disuruh mempelajari niat? Fa innaha ablaghu minal amal. Karena niat itu, Bapak Ibu hadirin, bisa lebih menyampaikan daripada amal. Ya, niat baik itu, ya, niat ibadah itu bisa lebih menyampaikan daripada amal. Makanya ada satu hadis riwayat Imam Muslim yang disebutkan cukup panjang, yang di sana disebutkan kurang lebihnya bahwasanya seorang itu ketika dia punya niat untuk beramal, ya, untuk beramal kebaikan, satu niat itu malaikat sudah mencatat sebagai satu kebaikan, padahal dia belum beramal. Kalau ada orang berniat untuk berbuat jahat, di sisi lainnya malaikat belum mencatat sebagai kejahatan, Pak, sebelum sampai kemudian orang tersebut melakukan niatnya, yaitu melakukan kejahatan tadi, baru dicatat satu kejahatan. Itu rahmatnya Allah luar biasa, Pak, dengan niat itu. Makanya niat itu ablaghu minal amal. Niat itu lebih menyampaikan daripada amal. Ketika orang berniat tidur malam mau bangun, ternyata mau bangun sholat tahajud, ternyata bangunnya pas dengar adzan subuh, bukan adzan yang pertama ya, tetapi adzan subuh, Pak. Maka astagfirullah, lewat tadi, sudah niat sholat witir, sudah niat sholat tahajud, dicatat sama malaikat sebagai satu kebaikan tanpa dia melakukan kebaikan tersebut. Besok hari Sabtu kita berniat berpuasa. Sabtu itu puasa apa, Pak? Puasa Daud misalkan ya. Syaratnya hari Kamisnya berpuasa. Hari Kamis kemarin puasa, hari Jumat ini enggak, nah, hari Sabtu berpuasa. Besok ternyata diajak orang safar, Pak. Ya, tiba-tiba sudah sahur, ternyata diajak safar, dan safarnya jauh. Dia berbuka, tetapi pahalanya masih sama dengan orang yang dicatat sebagai orang yang berpuasa. Ya, jadi tidak usah khawatir. Dan kalau misalkan buka, itu bagus, Pak. Buka saja, tetapi pahalanya tetap sama. Muttarif bin Abdullah, salahul qalbi bisilahil amali wa silahul amali bisilahin niyah. Baiknya hati itu ditandai dengan baiknya amal, ya. Dan baiknya amal itu ditandai dengan baiknya niat, ya. Baiknya niat. Ini perkataan Muttarif Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Ya bunayya, pernah memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, anwil khaira, berniatlah untuk berbuat baik, kebaikan. Fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira. Sesungguhnya kamu tidak akan pernah berhenti dari kebaikan selama kamu itu senantiasa berniat untuk berbuat baik. Ya. Ini beberapa perkataan ulama ya. Zaid Asyami, inni la ukibu antakuna liniyatan fi kulli syai'in hatta ta'am wasyarab. Sungguhnya aku sangat menyukai jika setiap tindakanku itu segala sesuatunya menghadirkan niat. Hatta ta'am wasyarab, sampai makanan dan minuman. Makan dan minum pun harus menghadirkan niat, Pak. Ini butuh latihan, Pak.
Butuh latihan betul, butuh praktek betul, dan butuh ingat betul. Ya. Karena kadang kalau sudah lapar Pak ya, atau sudah haus begitu Pak, kadang cuma jadi ada kebiasaan. Ya, karena lapar makan, karena haus minum gitu aja. Jadi tidak beribadah, tidak bernilai ibadah. Maka ini butuh latihan. Nanti kalau mau makan, mau minum, coba kita niatkan. Ini makan untuk minum diniatkan karena Allah supaya nanti ibadahnya kuat. Ya, niat makan supaya ibadahnya kuat dan seterusnya. Kemudian apa sih kekuatan niat? Ada di dalam sebuah riwayat ya. Yurwa anil Hasan al-Basri, diriwayatkan dari Hasan al-Basri. Kanat sajaratun ta'budu min dunillah. Dahulu di zaman Bani Israel itu ada sebuah pohon besar. Ta'budu min dunillah, yang disembah ya. Tu'badu min dunillah, yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Faja'a ilaiha rajulun, maka datang seorang laki-laki solih Pak di zaman itu. Jadi ada laki-laki, seorang pemuda solih, tubuhnya kekar, dia tahu ilmu tauhid, melihat ada pohon itu didatangi oleh masyarakat pada waktu itu, pohon besar, dikasih sesajen, dikasih berbagai macam di situ ya, berbagai macam sesajen, disembah, dimintai pertolongan, diamit-amiti itu, amit-amit ya Mbah itu kalau lewat depan pohon itu. Laki-laki tadi marah. Laki-laki tadi marah. Kemudian dia mengatakan la aqta'anna hadhihi syajarah. Ini menggunakan lam takkid Pak. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, cirinya dua, ada lam di depan, ada nun di belakang. Itu menandakan betul-betul dan sungguh-sungguh aku akan potong pohon itu. Gitu. Faja'a ilaiha liyaqta'aha ghadban lillah. Maka lelaki tadi itu datang, ya, mendatangi pohon tadi, tentunya ketika orang-orang tidak ada, ya, datang ke sana, dia bawa gergaji sama bawa perkul tahu Pak? Perkul ya, alat untuk memotong kayu, bawa kampak lah mungkin ya, perkul dibawa untuk motong itu, dan dia marah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dijadikan sebagai tempat kesyirikan. Ya. Falakiyahu syaitanu fi suratil insan faqala maturid. Maka dia ketika di jalan ketemu dengan setan yang kemudian dia menjelma sebagai manusia. Setan dari golongan jin yang menjelma sebagai manusia. Kemudian setan itu bertanya kepada laki-laki tadi, ma turid, apa yang kamu inginkan, kok nggawa kampak sama gergaji? Qala uridu an aqta'a syajaratal lati tu'badu min dunillah. Laki-laki tadi yang soleh mengatakan, saya ingin memotong pohon yang pohon itu dijadikan sebagai kesyirikan, disembah oleh masyarakat di sini. Qala idza anta lam ta'budha fama yaduruka min 'abdiha. Ya. Kata setan tadi, kalau kamu tidak menyembah pohon itu kan tidak memberikan mudarat kepadamu. Ya, tidak memberikan mudarat kepadamu. Tidak. Kalau kamu tidak motong pohon itu, Pak, itu tidak masalah itu loh maksudnya. Tidak masalah, kamu tidak ada, tauhidmu masih bagus, imanmu masih kuat, jadi menurutku biarkan saja. Sampai kemudian singkat cerita, setan itu betul-betul kemudian menghalangi laki-laki tadi, dan laki-laki tadi tetap mengatakan la aqta'anha, saya betul-betul akan memotong pohon tadi. Kemudian apa? Mereka berkelahi, Pak. Ya, gulat mereka, pukul-pukulan, jotos-jotosan, dak. Akhirnya si setan ini kalah, jembaan jin ini kalah, setan ini kalah. Ketika mau dipukul pakai kampaknya si setan ini, kemudian dia mengatakan kepada laki-laki tadi, ya, dia mengatakan begini, halaka bima huwa khairun laka min dalika la taqtuha walaka dinaroni ida asbahta inda wasadatika. Kata setan tadi mengatakan, sebentar, jangan kau bunuh aku.
Ya, mau enggak saya kasih tahu yang lebih baik daripada kamu memotong pohon itu? Ya, setannya ngerayu Pak, dan dia pandai bernegosiasi biasanya setan itu. Ya, dirayu itu yang laki-laki itu. Enggak usah kamu potong pohon itu, nanti setiap pagi kamu akan mendapatkan 2 dinar. Dulu pernah saya ceritakan Pak ya. Nanti setiap pagi hari kamu akan mendapatkan 2 dinar di mana inda wasadatika, di balik bantalmu. Nah, ini tidur pakai bantal Pak. Nah, pas pagi hari itu dia buka, bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatana wa ilaihin nusur, buka bantal ada 2 dinar. Ya, 2 dinar ini Pak bisa disedekahkan kan untuk kebaikan. Ya, sedekah pagi. Bisa kemudian digunakan untuk berbelanja, untuk makan keluarganya. Bisa digunakan untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, ternyata betul. Ya, ternyata ketika di pagi hari dia mendapatkan 2 dinar. Ya. Tetapi setelah 2 hari kedua, ternyata apa? Mereka mengatakan laki-laki falam yajid syai'an. Laki-laki tadi tidak mendapatkan sesuatu. Laki-laki tadi tidak mendapatkan sesuatu. Dibuka, aduh, oh enggak ada 2 dinar ini, gitu kan? 2 dinarnya enggak ada. Faqama ghadban liyaqta'aha. Maka laki-laki yang soleh tadi Pak, kemudian dia berdiri, ngambil kampak, ngambil gergaji, kemudian berangkat lagi untuk memotong pohon tadi. Ya, berangkat lagi untuk kemudian memotong pohon tadi. Fatamassalu lahu syaitan fi suratihi faqala ma turid. Kemudian setan datang lagi bertemu dengan setan yang tadi. Ya, bertemu dengan setan yang tadi yang dia menjelma sebagai manusia dan kemudian mengatakan, "Apa yang kamu inginkan?" Kata laki-laki tadi, ya, jawabannya sama, "Uridu an aqta'a hadhihi syajaratan allati tu'batu min dunillah." Saya ingin memotong pohon yang dijadikan kesyirikan ini. Kemudian apa? Singkat cerita, ternyata laki-laki dan setan tadi gulat lagi Pak. Bergulat lagi. Ternyata apa? Laki-laki tadi itu dikalahkan sama setan tadi Pak. Laki-lakinya dikalahkan sama setan tadi. Ya, dikalahkan dan setan setan merasa sombong kan. Dia merasa besar, merasa kamu kalah gitu. Sekarang kamu kalah begitu. Kemudian setan mengatakan atadri, kemudian setan mengatakan fadraba bihil arda fahanikahu hatta kada yaqtuluhu summa qala lahu. Ketika itu sudah mau membunuh Pak setannya, kemudian dia mengatakan atadri man ana, kamu tahu enggak siapa saya, kata setan kepada laki-laki tadi. Fa akhbarahu annahu syaitan, dan setan tadi mengatakan bahwa saya itu adalah setan yang menjelma sebagai manusia. Jitu awalu marahud banillah. Tahu enggak kenapa kamu bisa dikalahkan sama saya? Ya. Pertama kali kamu datang ke situ, jita awala marahud banillah. Kamu datang dalam keadaan marah, itu dalam rangka karena Allah Subhanahu wa taala ingin mentauhidkannya. Falam yakun li alaika sabil, maka aku tidak ada jalan untukku untuk mengalahkanmu, kata setan tadi. Ya. Kemudian yang kedua, kamu datang bidinaraini fatarakaha. Kamu datang yang kedua itu gara-gara kamu tidak mendapatkan 2 dinar di bawah bantalmu. Jadi niatnya berbeda. Falamma faqadat huma cita ghulban di dinaraini fasalatu alaika. Ketika kamu datang dan marah pingin motong pohon tadi, kamu datang dan marah bukan karena Allah, tapi karena dua dinar. Akhirnya bisa dikalahkanlah orang soleh tersebut. Itulah yang disampaikan di dalam Al-Quran, bahwa setan itu tidak mungkin menggoda, dan ini janji Allah, tidak mungkin menggoda orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mukhlis, yang memiliki keikhlasan yang tinggi, Pak. Jadi ini penting. Kenapa niat itu penting? Nah, karena niat itu kadang bisa menyampaikan amal terlebih dahulu daripada amal tersebut. Ya.
Kemudian al-maqsudu bin niyati fi kalamil ulama. Apa sih maksud para ulama di dalam masalah babagan niat ini? Qala al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan wan niyatu fil kalamil ulama taqa'u bi maknaini. Ya, bi maknayaini. Bahwasanya niat itu menurut para ulama itu ada dua makna, Pak. Yang pertama ahaduhuma bi makna tamyisil ibadat ba'duha an ba'din. Yang pertama itu adalah untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Ini tujuan daripada niat. Untuk membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Katamyizi sholatit zuhri min sholatil asri masalan. Seperti contohnya adalah untuk membedakan antara sholat zuhur dengan sholat asar. Kan 4 rakaat semua, Pak. 4 rakaat semua, bacaannya sama, tata caranya sama. Yang membedakan adalah niat. Ya, yang membedakan niat nih. Wa tamyizu siyamu Ramadan min siyamil ghairihi, dan untuk membedakan antara puasa yang wajib seperti puasa Ramadan dengan puasa yang lain. Makanya puasa Ramadan itu wajib niat. Ya, salah satu masuk ke dalam rukun itu adalah niat. Ya. Kalau puasa sunnah yang lain niatnya bisa ketika pagi hari. Kalau Ramadan tidak bisa. Ya, harus diniatkan. Makanya para ulama seperti Imam Abu Hanifah dia membolehkan berniat puasa 1 bulan penuh ketika bulan Ramadan. Suatu waktu ketika, dan itu nanti dikuatkan setiap malamnya. Agar apa? Kalau di malam tertentu kok dia lupa niat, oh dia sudah niat di awal Ramadan puasa 1 bulan penuh. Makanya setiap malam kita berniat ketika puasa Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah, Bapak Ibu hadirin, itu tidak perlu niat di awalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa ketika puasa sunnah, habis sholat syuruk, kemudian dia keluar dari masjid, datang kepada istrinya, ditanya hal min indik, di rumah ada makanan apa? Ya, kemudian para istrinya seperti Aisyah radhiyallahu anha datang ke belakang, lihat ke dapur, kok tidak mendapatkan apa-apa? Kata istrinya, ya Rasulullah, ma fi syai', kami tidak ada makanan apa-apa untuk hari ini. Apa kata Rasulullah? Fa idzan ana shaim, kalau begitu aku berpuasa. Itu, Pak. Itu dengan syarat setelah adzan subuh tidak makan apa-apa. Kalau jenengan bakunya adzan subuh langsung minum, kemudian nanti ke masjid, kemudian sholat syuruk, datang ke rumah tidak apa-apa, tidak bisa. Fa'idan ana shaim, kemudian aku mau berpuasa, tidak bisa. Kenapa? Sudah minum tadi setelah adzan subuh. Gitu, Pak, ya. Nah, jadi Rasulullah paling gampang berpuasa, Pak. Ya, kalau kita paling gampang batalkan puasa. Tapi di sisi lain, Pak, Rasulullah juga gampang membatalkan puasa. Ya, paling gampang membatalkan puasa juga Rasulullah, Pak. Suatu ketika puasa sunnah, ya, Rasulullah puasa sunnah. Ada salah satu istrinya itu datang membawakan tengkleng, makanan kesukaan Rasulullah itu kaki kambing. Dibawakan itu, Pak, datang ke rumah. Mungkin di waktu siang hari, ya, waktu menjelang zuhur atau setelah zuhur itu, datang ke situ bawa tengkleng, itu Rasulullah langsung batal, Pak, puasanya, Pak. Langsung batal puasanya. Gimana ini, Pak? Mau ikuti yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Di sisi lain gampang berpuasa, di sisi lain gampang batal. Kita itu sudah susah puasa, ketika puasa gampang batal gitu loh. Ya, sama Rasulullah berbeda. Jadi begitu, ya. Kemudian autamyisil ibadat minal adat. Kemudian atau bab niat, ya, tadi fungsinya untuk membedakan antara niat ibadah dengan kebiasaan adat. Ya, dengan adat kebiasaan. Itu untuk membedakan, ya. Untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan.
Wa tamyizul al-ghusl minal janabah min ghusli at-tabarrudi wa tandif. Termasuk mandi janabah dengan mandi tandif. Mandi tandif itu untuk mandi kebiasaan kita sore hari mandi itu, Pak. Nah, itu dengan niat. Ya, dengan niat. Kalau mandi janabah yang membedakan dengan niatnya mandi janabah, kemudian dia mengguyur. Nah, mandi biasa juga mengguyur. Ya, mengguyur seluruh tubuhnya. Maka niat itu fungsinya untuk membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Wa nahwi dzalika, dan selain daripada itu, wa hadhihi niyatu hiyallati tujadu katsiran fi kalamil fuqaha fi kutubihim. Dan inilah niat yang kemudian dapat kita temukan di dalam perkataan ulama di dalam kitab-kitab mereka. Ini makna pertama. Wa makna tsani, makna yang kedua adalah bi makna tamyizil maqsudil bil amal wa hal huwa wahdahu la syarikalah am ghairuh, yaitu untuk membedakan maksud dari beramal, apakah itu untuk Allah atau untuk orang lain atau untuk makhluk. Ya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, am ghairihi, atau untuk selainnya. Amma Allahu wa ghairuhu wa hadhihi niyatu hiya allati yatakallamu fiha al-'arifuna fi kutubihim fi kalamihim 'ala al-ikhlasi wa tawabaihi wa hiya allati tujadu katsiran fi kalamis salaf al-mutaqaddimin. Jadi tujuan yang kedua niat itu apakah betul-betul niat ini untuk Allah atau untuk selain Allah, Pak? Ya, kadang orang pertama niatnya untuk Allah, Allahu Akbar, baca Quran misalkan. Tilawatul Quran bagus, ternyata ada orang, Pak, tambah dibaguskan lagi. Niatnya bisa jadi karena orang tadi. Salat termasuk, sedekah termasuk, begitu. Jangan sampai ada dua niat yang disebut oleh Rasulullah sebagai syirkul azghar, syirik kecil. Apa itu? Di sisi lain dia berniat untuk ibadah kepada Allah, di sisi lain dia ingin dilihat oleh manusia. Kemudian tentang syurutun niyah, yaitu tentang syarat-syarat niat. Qala Imam As-Suyuti fi kitabihi, beliau mengatakan di dalam kitabnya, syarat niat itu ada beberapa, Pak. Yang pertama adalah al-Islam. Jadi ada rukunnya, ada syaratnya. Ya, syarat niat pertama al-Islam. Jadi Islam dulu. Waman sama lam tasih al-ibadati minal kafir. Dan orang itu tidak akan diterima amalnya, tidak akan sah ibadahnya kalau dia itu masih menjadi orang kafir, non muslim. Ya, jadi niat itu harus Islam. Dan satu-satunya agama, ya, itu satu-satunya agama di permukaan bumi ini yang bahas tentang babakan bab niat itu hanya Islam, Pak. Yang lain tidak ada. Ya, yang lain tidak ada. Hanya Islam. Yang kedua adalah, syurut yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz itu seorang yang mampu membedakan antara baik dan buruk, antara yang lebih baik dengan yang baik, antara yang benar dan yang salah. Namanya tamyiz. Bisa membedakan antara kerbau dan sapi. Ini kerbau apa sapi, Pak, ya? Gitu. Kakinya sama-sama 4. Warnanya macam-macam. Falatasihu ibadatun ibadata sobiyin la yumayiz wala majnun. Maka tidak sah seorang anak yang beribadah yang belum mumayyiz, bisa mampu membedakan baik dan buruk. Ya, tidak sah. Wala majnun, dan orang gila. Orang gila itu tidak sah, Pak, sholatnya. Kalau ada orang gila, sholat tidak sah. Kalau orang stres, sholatnya sah tidak? Orang stres sholatnya sah tidak? Sah betul. Sah betul. Orang stres sholat sah tidak, diterima tidak? Kalau orang majnun gila kan nggak diterima, ya kan, karena tidak mumayyiz, tidak bisa membedakan baik buruk. Kalau orang stres sah tidak sholat? Kalau sholat sah? Stres sah tidak, Pak? Orang stres itu orang apa? Orang yang stres. Tamyiz. Selama orang itu masih tamyiz, mampu membedakan, walaupun dia stres kayak apa, dia sholat sah, Pak. Yang penting
Bahkan lagunya kan stres itu obatnya adalah iman dan takwa. Lagunya siapa Pak? Masya Allah. Ini orang jadul ya, orang zaman dulu. Ya, iman dan takwa, dekat kepada Allah. Stres Ustaz, saya ini sedang stres Ustaz. Ya udah dekat sama Allah. Memang dalilnya ada Pak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, janji langit Pak ya, bukan janji dunia. Kalau janji dunia jangan pusing. Tapi kalau janji langit Pak, itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, diberi jalan keluar. Itu janji langit, pintu langit. Kalau pintu dunia sudah tertutup Pak, cari pintu langit. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga dan disangka-sangka. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga adalah al-ilmu bil manwi. Yang ketiga adalah dia mampu mengetahui ilmunya, mengilmui tentang bab niat itu. Ya, faman jahula fardiyatul wudu'i awis sholati lam yasih minhu fi'luha. Kalau orang itu bodoh di dalam masalah kewajiban wudu, kewajiban sholat, ya, maka tidak sah sholatnya. Nggak sah sholatnya. Kenapa? Nah, dia mau niat apapun tapi dia nggak tahu ilmunya. Maka dia harus tahu ilmunya dulu. Wa kadza law alima anna ba'da sholati fardu wa lam ya'mal fardiyatu allati syara'a fiha. Ini jadi harus mengilmui, ya, mengilmui. Pertama Islam, yang kedua tamyiz, mampu membedakan, yang ketiga adalah mengilmui. Ya. Kurang 5 menit lagi. An-niyatu fi thalabil ilmi, niat di dalam menuntut ilmu. Nah, ini penting ini, Pak. Kadang ada orang niat menuntut ilmu, nyekolahkan anak enggak tahu niatnya apa ini. Supaya besar jadi presiden ya. Qala Syekh Wahid Abdus Salam Bali hafizahullahu fi muqaddimah kitabihi Bidayah al-Mutafaqqah. Ya, di dalam kitabnya Bidayah al-Mutafaqqah, Syekh Wahid Abdus Salam mengatakan ya, niat di dalam thalabul ilmi itu ada beberapa. Satu, ayyata'allama liya'budallaha ala basiratin. Yang pertama adalah berniat menuntut ilmu itu untuk menyembah Allah di atas petunjuk basiroh. Dalilnya surat Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili ud'u ilallahi ala basiratin. Jadi ketika kita menuntut ilmu dalam rangka bagaimana kita bisa menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan jalan yang benar menurut basiroh. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ayat ta'allama li anna thalabal ilmi ibadatun. Ya. Menuntut ilmu disebabkan karena ilmu itu adalah satu ibadah. Ya, mau ibadah, mau kemana Pak? Mau thalabul ilmi untuk ibadah. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu dalilnya. Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala sahalallahu lahu, dipermudah jalannya apa? Ilal jannah, menuju ke surga. Yang ketiga, ayyata'allamal ilma likai tusibuhu da'wata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil hadis naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an fabalaghahu kama sami'ahu farubba muballigh au aman sami'a. Jadi hadis riwayat Imam Tirmidzi mengatakan kenapa kita menuntut ilmu itu supaya masuk dalam kategori hadis Nabi ini Pak, yaitu berdakwah. Yang dimana Rasulullah pernah mengatakan barang siapa mendengar perkataanku Rasulullah ya, kemudian dia menyampaikan kepada orang yang tidak mendengar sebagaimana dia menyampaikan yang dia dengar dari Nabi, ya maka dia disebut muballigh, farubba muballigh au amin sami'a. Jadi dia diperumpamakan seperti muballigh, orang yang menyampaikan. Ya. Kemudian yang keempat adalah ayat ta'allama likai yarfa'allahu bil ilmi wa darajat. Nuntut ilmu itu supaya mendapatkan derajat yang tinggi. Sebagaimana di dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya.
Yang kelima, ayat ta'allama liyasila ila maqamil khasyah. Menuntut ilmu itu sebagaimana agar kita mendapatkan satu makom, kedudukan, yaitu khasyah. Khasyah itu rasa takut, Pak. Kenapa? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Surat Fatir ayat 28. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Nah, bagaimana caranya kita nuntut ilmu supaya mendapatkan khasyah, rasa takut? Yang keenam, ayat ta'allama liyablugha al-ilma liman yaj'aluha wa fil hadis balighu anni walau ayah. Sampaikanlah walau satu ayat, dakwah tadi. Yang terakhir, ayat ta'allama liyadulan nasa alal khair. Ya, menuntut ilmu agar bisa memberi petunjuk kepada orang banyak. Ya, makanya di dalam surat At-Taubah itu ada satu larangan dari Rasulullah, dari Allah, agar umat Islam itu jangan pergi semuanya untuk ke medan perang berjihad. Ya, tetapi ada sebagian yang lain untuk tafakuh fiddin, untuk menuntut ilmu. Untuk apa? Nanti kalau pulang dia bisa memberikan peringatan kepada kaumnya. Ya, sebagaimana hadis Nabi, man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa memberikan petunjuk, Pak, memberikan petunjuk dalam satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya, kebaikan yang banyak dari orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti tadi, ya, sedikit pun. Jadi kita ngajak aja, Pak, ini nama majelis ilmu nih, Pak. Tangan kita cuma ngacung. Oh, nah ini Pak petunjuk. No, jalan terus, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Nah, di situ. Nah, itu jadi petunjuk. Kalau sekarang mungkin gampang ya, tinggal share aja, jadikan status, jadikan itu bagian daripada ngajak. Nah, datangnya orang lihat status kita ini, Pak. Nah, inilah kemudian kita dapat pahala dari itu tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Gampang tidak beramal soleh, Pak? Gampang ya. Pas waktunya habis. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu hadirin, yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs, dan kita masuk di bab pertama, yaitu tentang babakan niat ya. Niat kita masih punya banyak ya. Insya Allah nanti akan kita pelan-pelan kita bahas satu persatu. Kita masih ada at-taubah, ada as-sabr, al-dzikr, al-ikhlas, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang sehingga kita bisa menyempurnakan talabul ilmi kita, menyempurnakan ibadah kita, dan kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.